Allah berfirman di Al-Quran, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. Rasul-rasul sebelum engkau, wahai Rasul, kata Allah di Al-Quran, wahai Rasul, para nabi-nabi, rasul-rasul sebelum engkau juga diledek sama, direndahkan. Memang setiap para nabi itu direndahkan. Tapi apa kata Allah? فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Yang ngeledek para rasul, nanti itu bakal berbalik jadi azab buat mereka semua. Bakal kena azab. Tunggu aja waktunya. Tunggu aja. Allah sudah janji sama Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Inna kafainakal mustahzi'in. Kami bereskan untuk engkau orang-orang yang meledek engkau. Kami yang beresin, kata Allah. Kami akan cukupi, kami akan rapihin orang-orang yang meledek engkau. Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad ada gak yang ledek Nabi Muhammad? Ada. Yang ledek Nabi Muhammad cuma dua pilihan. Imma dia tobat, wa imma dia bakal kualat, bakal mati konyol. Ada dua pilihan. Ada gak yang ledek Nabi Muhammad tobat? Ada. Siapa contohnya? Ka'ab bin Zuhair di zaman Rasulullah. Ka'ab bin Zuhair ini ahli syair yang ledek Rasul dengan syairnya. Tapi akhirnya ketika Fathu Mekah dia datang kepada Nabi, dia taubat, dia puji-puji Nabi Muhammad dan dia masuk Islam dan dikasih burdah sama Rasulullah. Dan dia masuk Islam dan jadi orang baik. Ada yang begitu. Mudah-mudahan yang pada ngeledek Nabi biar taubat. Tapi kalau nggak taubat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kata Allah. Bisa kena fitnah di dunia dan kena azab yang beri di akhirat, bisa mati konyol. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, Allah janji bakal beresin orang-orang yang suka meledek sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pesan ana nih buat antum semua. Kalau ada orang meledek Nabi, videonya jangan disebar. Jangan disebar videonya. Ana nggak kuat melihatnya. Orang-orang, ana kalau dengar ada orang meledek Nabi, mau lihat gak? Jangan. Nggak kuat. Ada orang meledek bapak ente mau lihat ke videonya? Nggak kuat melihatnya. Jadi kalau kita sebarin, iya setan seneng. Makin banyak yang tahu terus, makin banyak terus. Di zaman Nabi Muhammad yang bikin syair menjelek-jelekan Nabi ada apa enggak? Ada, banyak. Tapi coba dah, ada gak yang tahu syairnya? Enggak tahu. Kenapa? Karena sahabat tutup kubur. Enggak usah disebar-sebarin. Makanya sampai sekarang syair-syair yang menghina Nabi Muhammad di zaman sahabat enggak kedengeran sama sekali. Sampai kayak ente tutup, jangan disebarin lagi nih. Nabi dikata, "Bu ngapain?" Jangan sampai orang nih jadi tahu, dari kita tahu makin banyak, makin seneng setan, makin seneng. Tuh Nabi tuh dihina begini, tuh Nabi dihina begini, tuh makin seneng. Jangan disebar, kubur. Kalau perlu dia baru ngomong, video cuma nyampe ke 10 orang aja, mati dah. Kan enak begitu. Nggak ada yang tahu orang, bener gak? Nggak ada yang tahu. Tapi ada hikmahnya. Kalau emang kesebar, ya udah kita ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tapi anak pribadi nggak mau dengar. Nggak sampai hati. Orang yang kita ta'zim itu dihina, aduh nggak kuat, saya nggak kuat denger ya. Kalau ada yang nawarin sama saya, mau denger nggak orang ngeledek Nabi Muhammad? Jangan dengerin ke anak. Tutup, mau ngapain disebar-sebarin? Tutup. Apalagi dibikin status, ya Allah. Ditonton sama semua orang di kontak kita yang ada di Facebook kita, aduh jangan. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, apalagi kalau dia katanya Muslim, berarti orang itu kena musibah. Musibah yang lebih bahaya, musibah agama. Seperti apa musibah agama? Si fulan meledek Nabi Muhammad. Oh musibah. Si fulan berzina, musibah agama tuh. Si fulan tidak sholat. Si fulan bangga dengan maksiat. Si fulan asyik masyuk, duduk bareng, berharmonis-harmonisan dengan musuh Allah misalnya.
dengan orang-orang yang menzalimi agama Allah, menzalimi umat Islam misalnya, itu musibah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Man ra'a mubtala," atau "Ma min rajulin ra'a mubtala, faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ufiya kainan ma kan," atau "lam yusibhu dzalikal bala'u," kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendengar ada orang kena musibah, baca alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu bihi, alhamdulillah saya dikasih afiat sama Allah sehingga tidak kena musibah itu. Wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan saya dikasih kelebihan sama Allah di antara makhluk-makhluk yang lain, enggak kena musibah seperti itu. Kata Nabi, orang yang baca itu ketika melihat atau mendengar si fulan kena musibah, insya Allah dia sampai mati enggak bakal kena musibah itu. Paham? Si fulan stroke, kira-kira ente mau gak stroke? Begitu ngelihat si anu stroke, baca itu supaya ente aman dari musibah itu. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Nabi yang jamin selama hidup ente nggak bakal kena musibah itu. Tapi kata ulama, kalau musibahnya dunia, ente pelan-pelan aja bacanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa ini? Saya stroke Ustaz. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalahu. Berantem ente sama dia. Bacanya pelan-pelan aja. Alhamdulillah. Khair insyaallah, yang sabar, bla 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 segala macam. Jangan sampai kedengeran dia, jangan kesinggung tar. Tapi kalau musibah agama, saya misalnya naudzubillah, ada orang misalnya berbuat maksiat atau ada orang meledek Nabi Muhammad. Ada orang meledek Nabi Muhammad, berarti kan dia kena musibah tuh. Supaya kita sampai mati enggak ngeledek Nabi Muhammad. Hati manusia bisa berubah-berubah loh. Ente sekarang cinta sama Nabi, kalau Allah rubah hati ente bagaimana? Ya Allah, saya takut kalau saya seperti itu. Baca musibah, baca doa tadi dan kencengin kalau perlu biar dia dengar, supaya dia berhenti. Ada orang misalnya ngomong sama ente, saya kemarin berzina, alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka bih wa faddalani 'ala katsirin man khalaqa tafdila. Alhamdulillah saya dijaga sama Allah tidak berbuat musibah yang seperti kamu lakukan. Kencengin tuh doa, kencengin. Jadi kalau ada orang ngeledek Nabi Muhammad, kita baca alhamdulillahilladzi 'afana mimma ibtalaha bih. Alhamdulillah yang telah menjaga kita, memberikan kita afiat daripada musibah yang kena orang itu. Apa musibahnya? Ngeledek Nabi. Itu musibah itu. Musibah lebih bahaya daripada kehilangan duit, daripada kehilangan semua. Wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah berikan kita kelebihan. Apa kelebihan kita? Cinta sama Nabi Muhammad di antara seluruh makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk cinta sama Nabi, ta'zim kepada Nabi Muhammad sampai akhir. Jadi ingat, yang pertama, semua Rasul diejek. Yang kedua, Allah janji bakal beresin orang-orang yang suka ngeledek. Yang ketiga, kalau kita dengar ada orang ngeledek Nabi, ngeledek Quran, ngeledek Islam, ada videonya, tutup kubur, jangan disebar, biar dagangannya nggak laku. Kalau kita sebar ya laku dagangannya, jadi terkenal ya. Yang keempat, ada orang ngeledek Nabi, baca alhamdulillahilladzi 'afana mimma ibtalah. Kalau laki-laki mimma ibtalahu, kalau perempuan mimma ibtalaha bihi wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sama Allah afiat sehingga saya tidak seperti dia, tidak mendapatkan ujian yang Allah, musibah yang Allah berikan kepada dia, bukan ujian, musibah. Dan Allah kasih saya kelebihan. Faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Saya dikasih kelebihan sama Allah di antara makhluk-makhluknya. Apa? Saya ta'zim kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalau perlu, kalau ada orangnya di depan kita nih, ada orang yang ledek Nabi Muhammad, kita ngomong alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaki bih, mimma ibtalaki bih wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah. Kalau dia tanya, lu kenapa begitu? Saya syukur sama Allah, enggak kayak ente, enggak jadi kayak ente. Alhamdulillah, Allah jaga akidah. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah. Biar kita enggak kayak begitu.